Tapi itu benar-benar ganggu. Sebenarnya ada kecemasan juga dari diri gue, ada ketakutan juga, gelisah iya, tapi gue juga nggak bisa keluar karena pintu dikunci dari luar. Sampai terjadi si bapak atau anak kecil gangguin gue tuh ternyata ngalamin tabrakan sama bis waktu itu, kurang lebih kejadiannya di 2009. Di bawah flashback gue kayak ke masa lalu tuh gitu, nggak tahu apalah, entah kayak zaman penjajahan gitu, kayak pokoknya sampai 20 hari gue nggak bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Rido tapi bukan Roma. Rido Roma ya kan. Gimana Bang kabarnya Bang Rido? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Rido ya kan. Tapi sebelum Bang Rido berbagi pengalamannya, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Bang Rido karena udah jauh-jauh dari bumi yang disukai alias Sukabumi ya kan. Siap. Datang ke arah mari kita di Semarang Bang gitu kan. Gimana Bang dari Sukabumi ke Semarang ke sini perjalanannya? Lumayan sih. Lewat kan Cipali tadi kan? Lewat ya. Gua nyasar tadi Bang. Oh nyasar? Iya, nyasar. Tersesat? Karena apa? Bisikan gaib atau? Enggak, ngikutin janda. Iya. Boleh gak sih? Janda siapa itu nih ngikutin? Gak tahu deh. Oke, Bang Rido, pada video kali ini nih, Bang Rido ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana nih, Bang? Dulu tuh di Subang kejadiannya, Bang. Di Subang? Iya. Nah, sebenarnya Bang Rido asli Sukabumi apa Subang? Aslinya Sukabumi, Bang. Tapi lagi di Subang. Nyari jandanya. Di Subang gitu Bang ya. Dan itu kejadian tahun berapa Bang kisaran Bang? Itu kisaran tahun 2016-2017 Bang. Oh 2016 atau nggak 2017an, berarti sekitar setahun. Iya 2016. Oh iya 16 ya kerjanya setahun. Mas gue mau pemikirin dari 2017 ke 2003 tuh berapa tahun? 7 tahun yang lalu. 6 sampai 7 tahun lah ya. 6 sampai 7 Oke. tahun yang lalu. Dan kalau boleh tahu nih, Bang Rido ngalamin kejadian apa tuh Bang saat kerja di Subang pada tahun 2016 sampai 17 itu Bang? Jadi waktu itu gua diteror sama makhluk astral Bang. Di tempat kerja gua. Di bagian apa Bang kalau boleh tahu? Di minimarket. Minimarket? Ya, gua kayak penjaga toko gitu. Oh, penjaga toko. Jadi toko abang yang ngejagain? Yes. Di luar? Di dalam security Bang kalau di luar penjaga toko? Iya, kalau gue di dalam. Oh, Syukur istri kalau gue. Syukur istri. Ini bakalan podcast bocor sih ini nih. Oke, gue tunggu lagi jok-joknya nanti pas cerita nih Bang. Siap. Oke. Mungkin Bang Rido tahan dulu kali Bang ya pemilihan presidennya. Pemilihan presiden. Ceritanya nih Bang. Ceritanya tahan dulu gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga.
Jadi pada saat itu saya mengalami kejadian itu waktu bekerja di salah satu minimarket di perusahaan waralaba terkenal di Indonesia yang ada di Subang. Nah, awal mulanya saya mutusin untuk kerja di situ tuh karena dulu saya sempat kuliah. Namun sayang sekali studi saya sempat terhenti karena waktu itu kondisi ekonomi keluarga lagi turun. Karena mungkin udah beberapa bulan nganggur, akhirnya kakak saya tuh rekomendasiin, katanya lagi ada lowongan gitu. Nah, beliau kan kerja di Karawang. Nah, ya udah saya ikut juga tuh ke Karawang karena tertarik banget kan. Karawang tuh adalah kota di Indonesia yang ya UMR-nya gede lah gitu. Ya kan. Jadi interest tuh gua ke sana karena mungkin duitnya gede tuh kalau gua kerja di situ gitu. Bikin tuh kayak lamaran. Terus gua kasih CV sama lamaran gua ke perusahaan tersebut. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari itu dapat panggilan untuk interview. Nah, karena waktu itu masih di Sukabumi, gua 1 hari sebelumnya tuh langsung berangkat ke sana. Dan di besoknya gua langsung interview. Bla bla bla. Terus disuruh pulang dulu kan, nanti dikabarin. Nah, gue gak langsung pulang waktu itu ke tempatnya kakak gue dulu. Habis itu besoknya lagi gue dikabarin lagi tuh dapat SMS katanya keterima dan diundang untuk training. Oke, besoknya gue datang lagi ke situ, gue training di situ, pemberkasan admin kayak bikin rekening gitulah gitu, kayak dan lain sebagainya. Sampai akhirnya waktu di penempatan tuh ditulis di whiteboard, gua tuh dapat penempatannya di Subang. Sayang banget kan, gua agak kecewa sebenarnya karena tadinya kan gua mau di Karawang tuh ngubah UMR-nya gitu. Taunya gua keterima di Subang. Sebenarnya di situ tuh gua udah kayak ngerasa, aduh, gua dapet di Subang nih gitu. Agak sempet ragu ya di situ gitu, ambil jangan gitu. Kalau di Subang tuh kan sama aja kayak di Sukabumi gitu ya. Kalau UMR-nya sama. Iya. UMR-nya sama. Ya kalau keterima di Subang ya daripada di Subang mending gua kerja di Sukabumi aja gitu kan. Tapi setelah gua pikir-pikir lagi, ya udah deh, udah terlanjur gitu kan. Nah, gua ambil aja gitu. Dan ditempatin lah. Gua waktu itu di Subang, pinggir banget bang. Subangnya tuh perbatasan sama Indramayu. Di situ gua bareng 4 orang yang seangkatan sama gua diterima tuh ditempatin di toko yang sama gitu. Sama ada lagi 4 orang itu yang udah senior kayak kepala toko gitu. Jadi di toko tersebut tuh ada 8 orang personelnya. Pas begitu ditunjukin lokasinya, pas datang ke sana tuh bangunannya baru sih, tokonya baru banget, belum ada apa-apa sama sekali, baru ada ya cuman rak, itu juga masih kosong gitu, belum ada logistik yang lain atau apalagi produk-produk yang dijual tuh belum ada gitu. Sampai akhirnya tuh kita tuh di brief untuk nerima barang dari gudang gitu ya, yang barangnya tuh itemnya tuh ribuan lah gitu. Makanya kita tuh disiapkan untuk barang temen yang lain tuh kadang ada juga dari toko yang lain yang misalnya dia lagi free tuh dia ikut perbantuan juga gitu, ngebantuin. Hari pertama kerja waktu itu nerima barang, ngecek semua barang udah masuk semua, kita langsung nyusun rak dan nyusun udah mulai ngedisplay tuh. Waktu itu satu-satu ya gitu barang, dan
Waktu itu dalam seharinya tuh kalau nggak salah gue tuh kerja sampai 16 jam bang. Karena buru-buru banget kan, dikejar waktu supaya kayak menuhin target gitu, seminggu tuh udah harus beres gitu. Gue tuh awalnya ya kita kerja biasa aja, normal-normal aja, nggak ada apa-apa, nggak ada ini itu gitu. Walaupun capek gitu, ya udahlah gitu. Udah terlanjur namanya kerja pasti capek gitu. Ya udah gue sikat aja gitu sambil kayak jalanin, walaupun gue tuh di situ cuman satu-satunya orang luar. Yang lain tuh dari Subang semua, warlock lah gitu. Ada yang jauh, ada yang deket lah beberapa orang gitu. Jadi waktu awal-awal tuh masih banyak tuh, kadang kita bisa nginep bareng di situ kalau cowoknya pulang. Masih seru-serunya, mungkin gue juga masih nikmatin lah, ya udahlah gitu kan, gue telan aja. 1 minggu pertama sih aman-aman aja ya gitu. Sampai GU tuh nggak ada trouble, nggak ada ini, nggak ada itu. Sampai pekan kedua, hari pertama toko buka, GO tuh rame banget gitu. Rame sih waktu itu, kayak hampir toko tuh mungkin karena di kampung ya, ya maaf ya, misalnya orang daerah gitu, dari daerah tuh ada minimarket baru gede gitu. Wah, semua pada datang ke situ. Itu meriah banget, banyak orang datang. Sampai waktu itu hari pertama tuh dapat omset tuh hampir 50 juta sih. Saking ramenya gitu. Kita aja sampai kelelahan bantuin ini, bantuin itu. Ada yang jadi badut, ada yang ngasih balon tuh ke anak-anak gitu. Pokoknya seru aja gitu. Gue sih mikirnya kayak, wah, pada akhirnya ramai juga ya nih kerja gitu. Akhirnya gue bisa nikmatin tuh yang dari awalnya gue kadang ngegerutu, kadang ini, kadang itu, kadang udah setengah hati, ya udahlah gue gas aja gitu. Gue malah makin betah sebenarnya, dari situ ada rasa. Sampai akhirnya jam makan siang pertama tuh barulah beli keluar, karena seminggu yang lalu tuh kita makan tuh masih kayak dipasok dari teman ke teman gitu, belum beli sama sekali. Jadi kayak dianterin gitu, kayak disediain. Jadi ya udah gue tinggal makan aja. Cuman pas pekan pertama itu gak ada gitu. Jadi ya gue nyari sendiri gitu makan tuh. Karena nggak tahu mau beli di mana, tanyalah ada tuh di depan toko tuh ada showroom gitu. Yang punyanya namanya tuh Pak Ade. Masih ingat gue. Nah, nanya ke Pak Ade gitu. Ya sambil sowan gitu kan. Sambil sowan nyapa gitu, bertamu gitu. Sambil nanya, "Assalamualaikum Pak, boleh tanya nggak gitu, kalau beli nasi di mana ya?" gitu. Oh, katanya kalau beli nasi tuh di sana ada 50 meter gitu ke dalam, masuk ada yang jualan katanya. Oh iya, makasih kata saya. Nah, di situ tuh Pak Ade tuh ngajak ngobrol ke saya. "Kamu dari mana?" katanya. "Baru lihat soalnya." Terus itu juga toko baru kan. Terus saya bilang, "Saya dari Sukabumi Pak." "Oh, dari Sukabumi. Sama siapa aja di sini?" "Sama teman yang lain, cuman kalau yang dari Sukabumi saya aja gitu. Kebanyakan sih orang Subang asli." "Oh gitu ya," gitu. Terus kan waktu itu kita udah seminggu ya di sana gitu. Beliau tuh kayak sempet nanya gini, "Bang, di situ pernah ada kejadian aneh gak? Ada apa gitu?" "Ah, gak ada apa-apa Pak, emang gak ada apa-apa gitu." Cuman sebenarnya dari situ tuh sempet curiga dikit, tapi ya udahlah, mungkin cuma pertanyaan biasa aja. Jadi gak terlalu gua hirauin tuh, karena gua orangnya lempeng-lempeng aja. Sampai akhirnya gua pamit tuh karena udah lapar banget waktu itu. Pamit lah ke si Pak Ade ini untuk ke warung nasi. Nah, waktu ke warung nasi gue juga ditanya gitu lagi, "Bang,
setelah tadi bincang-bincang di awal kenalan gitu, si ibunya tuh nanya, ada yang aneh gak di situ katanya. Ah enggak bu, nggak ada apa-apa gitu. Emang nggak ada apa-apa gitu. Tapi setelah dari situ ya udahlah gitu, beli nasi bawa ke tempat kerja, ya di situ makan bareng gitu sama teman-teman. Mungkin karena udah sepekan kerja tuh kita kerja bareng-bareng nih, teman tuh kayak udah mulai banyak yang pulang tuh gitu, nggak nginep lagi. Biasanya kan nginep tuh 3 sampai 5 orang tuh pada nginep gitu, kadang 5-6 orang. Kata gue ya udahlah kalau mau pulang mah ya mungkin gue sendiri juga capek gitu sebenarnya, mungkin teman-teman juga ya udah deh gitu. Sampai akhirnya yang nginep di sana sendiri gue bang. Sebenarnya teman gue juga ngajakin sih mau nginep di rumah gue gak gitu. Enggak deh, nggak apa-apa, gue di sini aja. Oh iya, mohon maaf sebelumnya si Pak ada yang showroom tadi tuh sebenarnya nawarin tempat juga sih. Dia punya kayak kamar gitu, katanya kalau misalkan mau tidur di sini boleh katanya, daripada kamu tidur di toko kasihan lah gitu. Tapi kata saya emang waktu itu saya tuh dapat info dari atasan tuh emang kebijakan perusahaan tuh harus ada yang nginep di toko gitu. Jadi ya udah deh biar gue aja gitu. Karena gue tuh udah biasa sih kalau sendiri gitu, kayak di rumah aja emang sendiri sih gue. Nah waktu tutup sip tuh udah beres-beres, udah ngepel, barang juga udah dirapihin, teman-teman udah mau pulang tuh nanya lagi sama gue, ini pintu mau dikunci dari luar apa dari dalam gitu. Karena ya aib gue juga sih, teman-teman tuh tahu kalau gue tuh kebluk tuh kayak susah bangun gitu. Susah bangun, gue tuh udah sering tidur bareng mereka gitu, gue paling terakhir bangun gitu. Nah makanya mereka tanya gitu, ya udah kata gue kunci aja deh dari luar, daripada ntar gue kesiangan gak bangun-bangun nanti toko telat buka lagi gitu, ribet lagi kan nanti dia marahin atasan. Nah akhirnya gue dikunci tuh bang dari luar, ceklek. Tadinya sih gue disuruhnya tidurnya di gudang, cuman aduh gak enak, karena biasa mungkin kita tidur di gudang rame-rame ya, ruangannya gede, terus tiba-tiba gue sendiri gitu, wah gak enak kata gue. Akhirnya gue mutusin tidur di tempat kasir, ada tempat kasir, ada space buat sendiri, gue gelar kasur lantai tuh gue tidur di sono. Nah waktu gue mau tidur, padahal capek ya waktu itu, tapi kerasanya tuh malam tuh awalnya dingin, tapi lama-lama jadi anget gitu, jadi panas. Gue gerah gitu, akhirnya gerah, gue buka baju. Waktu abis buka baju juga kayak masih panas juga gitu. Akhirnya gue inisiatif buat nyalain AC tuh. Pertamanya 1 gerah, 2 sampai semua tuh 6 AC kalau nggak salah gue nyalain gitu, kayak semua. Itu juga cuman ngaruhnya dikit gitu, masih anget aja, masih kayak ngerasa. Nah lama kelamaan di situ tuh nggak tahu halusinasi atau apa, tapi gue waktu itu gue merasa masih sadar gitu. Itu tiba-tiba keluar kayak embun. Jadi toko tuh jadi embun, jadi kayak pagi-pagi banget embun. Abis embun tuh pertamanya gue denger suara anak kecil lagi ketawa, ya lari-larian gitu, kayak itu udah mau jam 11 ya. Gue pikir mungkin itu anak kecil tetangga gitu, karena di belakang toko tuh emang ada rumah. Cuman kok makin kesini tuh makin rame. Makin ramenya tuh kayak di belakang tuh kayak ada keluarga yang lagi ngobrol. Itu mereka kayak lagi ngobrol serius sih, kayak bapak-bapak, ibu-ibu, tete-tete tuh kayak di ruang keluarga emang lagi ngobrol gitu. Nah itu kedengeran. Awalnya pelan, kesini makin kedengar tuh. Ya orang ngobrol sih, keluarga gimana gitu. Dan sebenarnya gue masih positif tuh. Oh mungkin rumah belakang tuh lagi rame gitu, lagi ada apa. Tapi kok
makin deket. Nah ini makin deket nih yang gue kepancing. Itu juga moon juga udah pelan-pelan udah agak ngilang ya. Sampai akhirnya gue terusin buat bangun, pelan-pelan buat ngecek. Itu karena suaranya tuh kedengarannya dari gudang gitu, dari gudang belakang tempat gue tidur sama teman-teman. Nah untuk akses ke sana tuh dari depan toko yang kasir itu ngelewatin 2 pintu. Pintu pertama itu ada ruangan lagi, sebelahnya WC, sebelahnya lagi pintu langsung ke gudang gitu. Bangun, terus jalan pelan-pelan, buka pintu pertama, ceklek, gua jalan lagi, itu masih kedengeran banget tuh waktu itu. Sampai akhirnya, apa ada maling ya atau ada apa gitu. Gua masih mikir sehat sih waktu itu, nggak mikir apa-apa. Waktu pas gua ngeberaniin buka pintu gudang, ceklek gitu, nggak ada apa-apa bang, nggak ada siapa-siapa. Suaranya juga langsung hilang gitu. Aduh kata gua, tadi kayak ada suara gitu. Perasaan gua doang kali waktu itu, cuman kedengeran gua doang. Mungkin guanya kecapean atau apa gitu. Sampai akhirnya gua balik lagi tuh, tutup pintu, ke ruangan kasir lagi tempat gua tidur. Pas waktu gua mau tidur lagi, suaranya kedengeran lagi bang, ada lagi gitu. Sampai gua cek lagi, nggak ada. Itu sampai beberapa kali, sampai gua bener-bener nggak bisa tidur waktu itu. Dan mungkin karena gua udah agak kesel juga, ya udah gua biarin aja gitu. Tapi gua nggak bisa tidur waktu itu karena keganggu ya, bersik segimana capek gua juga atau setan kali gitu kata gue. Tapi itu benar-benar ganggu. Sebenarnya ada kecemasan juga dari diri gue, ada ketakutan juga, gelisah iya, tapi gue juga gak bisa keluar karena pintu dikunci dari luar. Itu ya. Makanya gue di situ serba salah, bingung gitu. Gue harus gimana gitu. Gue ngumpet-ngumpet di mana? Gue mau naik ke plafon gitu kan, gak mungkin gitu. Ya udahlah, gue sambil kayak kayak pakai sarungan tuh, gue nutupin gini aja gitu sambil kayak gini. Masih gue tuh gini aja gitu kayak anjir ini. Gue itu masih inget gue beneran tuh. Gue karena ngalamin sendiri itu, cerita gue ini bener-bener real waktu itu. Sampai sumpah itu kebayang gue. Iya kan, lo kebayang kan. Gue padahal waktu itu gemeter gue. Tapi kalau gue inget-inget lagi sekarang, anjing banget juga ya waktu itu gitu, kayak deg-degan gitu sendiri gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, udah mentok aja udah itu. Sampai ke jam 4 tuh biasanya tuh ada suara tahrim gitu. Nah gue udah agak lega, tapi belum bisa tidur. Cuman pas waktu azan subuh tuh, ya bukannya sholat ya, gue juga salah sih. Gue malah tidur dari situ, dari pas azan subuh itu. Waktu sebelum tidur tuh, gue ngelihat sosok sih, kayak anak kecil, bocah 7 tahun tuh. Cuman itu emang pas sebelum gue tidur, bukan pas tadi itu gitu. Gue ngelihat sosok di situ, ada bocah kayak lagi lari-larian tuh, bener gitu, visualnya tuh beneran kelihatan. Kebangun gue bukan digedorin sih, dibangunin sama temen karena jam 7 atau setengah 8 kalau nggak salah temen gue udah mulai masuk tuh. Dia kan bawa kunci ya, suruh gue beres-beres lah gitu, karena besoknya kan hari itu gitu gue kerja juga gitu si pagi. Gue beresin tempat tidur. Pas lagi mandi tuh gue udah telanjang, gue mandi kayak pakai gayung gitu buat ini nyiram tubuh gue ke ember tuh. Nah di belakang tuh, padahal itu pagi, di belakang tuh kayak ada lagi bocah yang terakhir gue lihat sebelum gue tidur itu, kayak ada dia. Perasaan gue awalnya gitu, kok sambil kayak ketawa, sambil dia mainin air yang dari gemercik gue itu kayak digigit-gigitin. Gue ngerasa banget sih, merinding.
Nah gue juga penasaran antara tengok atau enggak gitu. Cuman balik lagi, gak ditengok gue penasaran, mau nengok juga takut juga gue gitu. Tapi semakin penasaran gue makin tinggi, akhirnya gue nengok. Pas begitu nengok, itu ada bener, ada anak kecil. Padahal gue tuh masuk sendiri. Itu ada anak kecil, ya dengan sosok pucet gitu, agak serem. Sampai akhirnya mungkin gue juga kurang istirahat, kurang tidur juga. Waktu itu ambruk gitu, udah nggak, lemes aja, nggak ada tenaga, langsung ambruk. Gak tahu gue tidur, gak tahu gue pingsan. Sampai akhirnya gue sadar lagi tuh, gue digedorin sama temen gue didobrak, gue dibangunin gitu, udah kayak dibangunin gitu, disiram air beneran. Temen gue tuh ngiranya gue tidur di situ. Kata temen gue, anjing lu tukang tidur apa gimana, kata temen gue tuh. Gak di mana-mana tidur gue. Emang beneran gitu. Emang beneran gitu. Tapi waktu itu emang ada tragedinya gitu. Ada sebabnya. Temen gue ngiranya mungkin gue malas kerja lah atau apa, atau emang tidur beneran gitu. Sampai akhirnya gue bangun, sebenarnya di situ udah kerasa kalau badan tuh emang udah nggak enak, udah ya pusing gitu. Tapi ya mau gak mau, karena gue juga kasihan sama temen gue, ya udah deh gue maksain buat kerja waktu itu. Sampai akhirnya kerja lagi biasa, aman sih di situ, nggak ada apa-apa. Cuman gue juga nggak cerita apa-apa sih, walaupun temen gue nanya semalam ada kejadian aneh nggak gitu, apa gitu. Gue bilang enggak sih gitu. Gue nggak jelasin gitu, karena gue orangnya jarang cerita ya kalau hal-hal kayak gitu. Gue takutnya kalau gue cerita temen gue jadi takut, atau dia juga nggak percaya sama sekali gitu sama gue. Makanya gue nggak cerita gitu. Ya udah kerja aja profesional di situ. Gue kerja beres-beres segala macam. Gue ngasirin juga, kadang-kadang ngepel gitu. Sampai masih rame toko tuh hari kedua tuh. Jadi shiftnya tuh masih double waktu itu. Padahal gue tidur aja baru sebentar ya gitu. Cuman ya udahlah gitu. Akhirnya gue kerja lembur lagi tuh sampai jam 10. Itu biasalah kayak gitu lagi gitu. Obrolan tuh kayak, mau nginep gak? Kata gue nggak usah deh, nggak apa-apa, gue di sini aja. Terus emang dikunci juga lagi gitu. Padahal gue malamnya udah ngalamin gitu ya. Tapi kenapa gue nggak pergi lagi? Itu masih, gue jujur ya sampai sekarang, apa gue goblok ya gitu. Padahal gue udah ngalamin itu, tapi ya udahlah, karena pasrah aja sih, lebih ke pasrah gitu. Akhirnya gue nginep lagi di situ. Terakhir gue sendirian tuh beres-beres. Nah waktu gue beres-beres, habis sapu, ngepel, habis beresin lagi ngedisplay barang, anak kecil tuh muncul lagi bang. Anak kecil yang tadi itu, tapi dengan sosok yang dia normal aja. Malah dia lari-larian. Terus yang parah tuh jatuhin barang. Kayak di toko tuh, di rak-rak tuh kayak makanan dia isengin gitu. Anak kecil senggolin gitu. Ini anak kecil manusia atau apa ya, atau anak siapa ketinggalan gitu kan di toko gitu. Anjing, tolol lagi orang tuanya gitu. Iya beneran. Juga ya. Iya anak gitu kan, bisa ketinggalan kan, di toko ya. Iya bener, mikir kan bisa gitu juga gue awalnya gitu. Dikunci dari luar lagi. Iya dikunci dari luar lagi. Goblok itu. Masa gue tidur sama bocah kan. Iya kan. Mana gue gak tahu ntar dia ngompol atau apa gitu kan. Tapi aku pikir gak mungkin juga gitu kalau anak manusia. Ya udahlah gitu. Sampai akhirnya dia terakhir dari ke gudang, gue beresin yang dia jatuhin tuh, gue beresin lagi gitu. Gue cek ke gudang tuh udah nggak ada, gue cariin tuh nggak ada. Sampai akhirnya dari situ gue karena udah capek banget, juga gue kurang istirahat, gue kurang tidur, udah beres kerjaan, gue bersih gue mandi. Nah gue tidur, tuh bisa tidur tuh normal,
Dan besoknya nggak ada gangguan apa-apa lagi. Nggak ada dari situ tuh. Terus 6 bulan kemudian, dari tengah bulan tuh masuk ke awal tahun, itu biasanya tuh toko-toko minimarket tuh kan mau hari Valentine tuh dia tuh suka ngadain ini apa kayak coklat gitu. Coklat apa coklat nih bang? Coklat yang bonusnya? Coklat. Bonus juga kan misalnya buy one get one kan gitu maksudnya. Iya. Coklat lagi bang. Coklat lagi bonusnya kan. Awal kan ada yang setengah kilo tuh, ada yang 1 kilo tuh dipajang kan di situ di kasir tuh. Waktu itu gua kerja shift 1 pagi, beres kerja jam 4 jam 5 langsung tidur karena capek juga waktu itu. Emang kerja di toko lumayan sih capek juga sebenarnya, gak seenak yang lu pikir gitu. Belum lagi kadang nombok gitu. Nah karena udah capek banyak pikiran kan, gue juga ya udah tidur lah gitu. Nah shift 2-nya itu waktu pergantian shift tuh kepala toko sama MD itu gitu. Nah gue udah gak inget apa-apa, tidur. Cuman jam 3 pagi tuh gue kayak pengen ke air gitu, kebangun lah gitu. Tuh, waktu itu gue kencing, buang air kecil. Tiba-tiba dari, kan itu gue tidur di gudang tuh ya, dari depan tuh kayak denger suara ledakan gitu, kayak ledakan dar gitu. Kaget kan, gue pikir tuh maling jebol pintu besi gitu. Akhirnya gue cepet-cepet keluar, lari, nggak ada apa-apa itu. Cuman pas gue lihat tuh coklat yang setengah kilo tuh udah berceceran di bawah. Yang anehnya nih, tempatnya tuh masih berdiri. Logika gue ya, coklatnya masa loncat? Kan gak mungkin kan, satu-satu loncat gitu, ya kan? Iya juga ya. Iya kan, gak mungkin kan gitu. Nah makanya, ini gimana ceritanya gitu kan? Ya kan, atu-atu gitu kan, iya bareng gitu kan, loncat lagi gitu kan, enggak gitu. Gue dari situ agak kesal juga, wah nih apa setan apa lagi ya gitu, gue pikir. Sambil agak kesel nendang gitu, ya udah deh gue rapiin lagi gitu, dan gue juga ke gudang lagi tuh lihat waktu itu emang kepala toko sama MD-nya tuh emang tidur di situ sih gitu. Sampai akhirnya gue juga tidur lagi aja dari situ. Sampai beberapa hari dari situ, hari keempatnya baru gue berani ngomong sama kepala toko. Waktu itu lagi shift 2, kurang lebih jam 9 malam tuh lagi free lah gitu kita. Gue tuh ke kepala toko bilang kayak gini, Pak, boleh nggak lihat CCTV yang tanggal 24, 3 hari yang lalu gitu, 24 Januari waktu itu, tahun 2017, kalau saya ingat. Emang kenapa? Kata kepala, ya lihat aja boleh nggak gitu, yang jam 3 gitu. Kepala toko kan ya penasaran juga sih, sambil dia ketawa-ketawa, mungkin dia pikir ada kejadian aneh atau apa, gue gak tahu ya waktu itu dari yang tersirat dari dia tuh. Nah dia buka waktu itu kejadiannya tuh ada sebelum gue datang tuh kayak coklat tuh masih utuh, cuman nah tiba-tiba si tempat coklat itu dia jatuh, coklatnya jatuh ke lantai, tapi tempatnya masih di meja. Pas udah habis coklatnya itu bangun lagi tempatnya. Itu ada videonya, ada. Apa yang terjadi? Aku takut. Setan pengen Valentine. Kepala toko tuh kayak speechless juga gitu. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Gue juga gitu. Kalau gue sih kayak
pertama kali lihat sempat diam, tapi kesini karena untuk mecahin suasana gua bercandain aja, kata gua boleh nggak putar lagi gua video gitu, gua videoin sambil ketawa-ketawa waktu itu, serem kata gua gitu. Sampai akhirnya gua cerita, pada tahu tuh semua cerita gua. Itu dari situ mungkin entah temen gua pun entah mengalami hal yang sama gitu kayak gua juga nggak tahu gitu. Abis itu aman lagi sih, nggak ada apa-apa. Tapi yang kayak puncaknya tuh di akhir sih, kayak di akhir gua mau lanjut kontrak itu ada kayak kejadian yang menurut gua sampai sekarang tuh kayak bener-bener masih membekas aja gitu di ingatan gua, yang nggak pernah gua bisa bayangin sebelumnya gitu. Dan ini waktu itu bener gak sih gitu, kayak gua ngalamin itu bener gak, masih kayak sekarang tuh masih nanya dan bener-bener mastiin. Karena kejadiannya tuh kurang lebih itu tengah malam ya, gua juga waktu lagi sendiri tidur di gudang, pinggir gua tuh ada tumpukan ciki-ciki snack itu. Nah sementara gua kan bete ya, terus gue juga LDRan nih, ceritanya LDRan sama pacar gue. Buat ngilangin kepenatan gue tuh teleponan. Biasanya ya malam kalau anak sekarang tuh bilang sleep call ya gitu ya. Sleep call ya. Ya kan, sleep call sambil tiduran gitu tuh. Ngapain tiduran? Teleponan. Oh teleponan. Teleponan sambil tiduran gitu. Kayak dia kan kuliah di Jakarta ya gitu, dia masih lanjut. Gimana hari ini gitu, biasa aja kayak nah tiba-tiba kardus pinggir gua tuh tiba-tiba jatuh nimpa gua, bro. Seketika itu pandangan gua gelap, padahal dus itu ringan banget ya nimpa gua, cuman gelap tapi tangan sama kaki masih bisa gerak gua, cuman mata aja tuh gelap gitu. Beberapa detik tiba-tiba terang banget, terus pelan-pelan cahayanya normal lagi, sampai itu gue kayak ada di ruangan lain yang semuanya putih semua, kayak gak ada apa-apa gitu. Di situ gue didatangin sekeluarga tuh, ngedatangin gue juga sampai sekarang nggak ngerti, gue tiba-tiba didatangin sekeluarga gitu. Tiba-tiba ada bapak-bapak pakai kemeja batik, terus pakai peci hitam, pakai celana bahan, ibu-ibunya pakai kebaya, sarungan, ada teteh-teteh tuh kayak ya mbak-mbak perempuan lah yang udah usianya sekitar 19 tahun gitu, 20 tahun, pakai dress gitu, sama bocil yang gua tuh tahu banget nih, si bocil nih udah sering ketemu sama gua. Berempat datengin. Tapi si bapaknya ini tuh datang ke gue kayak marah banget. Tiba-tiba gak tanpa babi bu, dia tuh marah-marah sama gue. Tapi dalam bahasa Sunda marah-marahnya. Jadi gue tuh masih inget kayak ngomongnya tuh, sia kernaon di dia aing tersep kasia gitu, aing tersep ayak kieu ini sia ti dia gitu. Jadi Indonesia itu kayak, lu lagi ngapain di sini, gua gak suka gitu, ada lu ada ini, gua gak suka, lu pergi gitu dari sini gitu, kayak ngusir banget kayak. Kan gua tiba-tiba digituin, gua juga bingung ya gitu. Kenapa gitu, dengan memberanikan diri gitu sambil agak gemetar juga gitu gua waktu itu. Emang kunaon pak gitu, sambil kayak ya sopan lah gue dalam maksudnya, emang kenapa, ada apa gitu, saya mohon maaf saya kalau ada ganggu. Kata dia, ya aing tersap sia di dia cenah ngeganggu lah ke aing gitu, jadi ngeganggu gitu ke saya, ke keluarga tuh ganggu istilahnya ada di sini tuh. Jadi ini tuh tempat saya, iya teh tempat aing gitu, arindit mana ti dia, ini tempat saya, kalian pergi dari sini gitu, jangan di sini gitu. Ya saya dari situ ngobrol lah gitu secara sopan gitu, sampai akhirnya si bapaknya sendiri tuh
kayak lulu ya pelan-pelan. Terus saya tanya, ya bapak ini siapa gitu, sampai kayak si bapaknya tuh disitu cerita lah gitu. Dan di saat kayak si bapaknya cerita tuh, gue tuh kayak dibawa banget gitu, kayak ke dimensi itu. Jadi katanya Jang, bapak itu dulunya adalah kepala desa di sini. Ini tuh rumah bapak gitu. Jadi sebelum jadi toko yang tempat gua kerja tuh dulu tuh itu rumahnya dia gitu sebelum dihancurin. Katanya dulu itu bapaknya itu sekeluarga tuh mau nikahin anaknya yang perempuan ini gitu, mau ngadain resepsi lah gitu. Nah, belanja lah ke Lembang dulu, ke daerah Bandung lah gitu, karena biasanya kan cari kayak sayuran atau apa belanja tuh lebih seger gitu kalau dari situ. Sekeluarga berangkatlah pakai mobil, ada ya bapaknya, ibunya, tetenya sama anak. Nah, gue juga ngerasa banget kayak lagi di mobil itu gitu. Mobilnya tuh kalau nggak salah Corolla gitulah, tahun tua pokoknya, tahun 9 ya gak tahu waktu itu, cuman mobil tua gitu, kayak ada ikut naik di situ gitu. Jalanlah dari Subang ke arah Bandung, ngelewatin ya tanjakan MN. Kalau dari Subang mungkin turun gitu. Nah di situ tuh penyebab kejadian sampai terjadi si bapak atau anak kecil gangguan gue tuh ternyata ngalamin tabrakan sama bis waktu itu. Kurang lebih kejadiannya di 2009. Kan nggak tahu sama sekali ya, gue juga di situ cuman kerja, cuman pas begitu tabrakan tuh kayak udah hilang aja. Gue juga kayak kesadar lagi gitu. Gue bangun di situ kurang lebih udah mau pagi sih di situ. Udah mau pagi. Padahal kejadian yang gue alamin tuh cuman bentar banget dari situ. Tapi udah mau pagi di situ, dan di situ juga gue perasaan gue kesel iya, nyesel iya gitu. Cuman mungkin ya ada beberapa hikmah yang bisa gue ambil tuh. Akhirnya gue tahu gitu di sana tuh penyebab gue digangguin tuh. Sampai akhirnya gue langsung ke depan tuh pagi banget ke depan. Gue ke depan ke Pak Ade, ke si Pak Ade gitu yang orang sana yang punya showroom itu. Sampai ya sebenarnya agak kesel dan marah, tapi gue nggak berani gitu kalau marah karena beliau orang tua. Awalnya sih gue berani untuk nanya gitu, Pak, emang ini dulunya rumah Pak Kades ya yang meninggal ditanyakan Emen, kata gue. Kaget tuh si bapaknya, kok kamu bisa tahu gitu. Terus saya nimpa lagi, kenapa bapak nggak cerita ke saya gitu. Kalau ini tuh dulunya ya kejadiannya tragis lah gitu si bapaknya. Terus si bapak tuh ya takutnya nakut-nakutin gua gitu, takutnya gua nggak betah lah kerja di situ gitu. Akhirnya dari situ juga udahlah gitu, daripada gua kerja di sini terus-terusan diganggu dan gak nyaman, gua akhirnya mutusin buat resign gitu. Dari situ gue nulis surat pengunduran diri. Padahal itu waktu itu sebenarnya gue mau kontrak kedua. Kalau di kerjaan gue nggak ada masalah. Cuman gangguannya itu lama-lama juga bikin gue stres juga sebenarnya di sisi lain gitu. Karena itu gue ngalamin sendiri. Sampai akhirnya gue pulang ke rumah agak trauma juga di situ. Gitu. Dan memang setelah pulang ke rumah, gue ngurung diri di rumah, akhirnya gue inget lagi ke kejadian di masa lalu, dimana gue tuh dulu waktu usia 5 tahun punya temen yang orang lain tuh termasuk keluarga gue sendiri gak lihat temen gue itu, cuman gue yang lihat aja gitu. Temen dunia maya kan gak lihat juga. Apa nih dalam konteks apa dulu nih? Iya, ya teman misalnya lu gitu, gue temen sama lu, tapi dia tuh ngeliat lu gitu. Teman gaib? Yes, teman gaib gitu.
Bukan teman Facebook, bukan. Teman lain. Gitu. Oke, Bukan gitu, teman gaib gitu. Awal kejadiannya sebelum gua kenal sama dia tuh, dulu kan gua tinggal sama kakek nenek. Dan ya biasalah kalau terus gue juga tinggalnya di daerah banget di kampung lah gitu, di bawah gunung gitu, ada bukit juga. Jadi kakek gue tuh seminggu sekali biasanya ke kota buat beli kebutuhan rumah. Sampai waktu itu juga kebetulan lagi ada rejeki, gue ngadat-ngadat minta sepeda waktu itu, minta sepeda karena uangnya kurang. Itu kayak gue sampai jual TV waktu itu ya tahun 2000. Masih Jual ingat TV gue. buat beli sepeda. Buat beli sepeda. TV-nya gak ditonton. Oh. Iya waktu itu. Karena gue ya itulah, gue jarang nonton TV gitu. Gue lebih seneng dengerin radio waktu itu. Jadi TV-nya dijual. Nah pas waktu mau beli sepeda ke pasar ya, ke kota itu dulu lewatin bukit bang. Nah di bukit itu gue tunjuk pakai telunjuk gue gini. Kan gue dulu tuh manggil kakek gue tuh Apih ya sebutannya tuh Apih gitu. Jadi semua cucunya tuh manggil kakek tuh Apih gitu. Kata gue, Pih, pakai bahasa Sunda, di dia mah lo baju rigan gitu. Di sini mah banyak setannya. Padahal gue gak lihat, sebenarnya gue gak lihat. Cuman spontan aja gue ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya gue lanjut terus. Waktu itu jalan dan mungkin karena dulu tuh kendaraan tuh jarang gitu, motor juga mobil jarang. Jadi kalau mau naik angkot tuh mesti jalan dulu gitu, sekilo ngelewatin itu. Dan ke pasar lah beli sepeda, pulang. Waktu pulang tuh gue tuh bukan sepedahan, langsung drop. Gue panas, pusing, puyeng gitu, dan ambruk aja gitu. Di situ tuh kayak dibawa flashback gue, kayak ke masa lalu tuh gitu, nggak tahu apalah, entah kayak zaman penjajahan gitu, kayak pokoknya kayak masa lalu itu. Sampai 20 hari gue nggak bangun, sakit, nggak bisa sekolah juga gue tuh, sampai akhirnya hari ke-21 bangun. Nah tiba-tiba di samping gue ada sosok itu, teman gue itu. Sampai akhirnya gue punya itu. Nah makanya gue dipikir-pikir lagi, relate banget sama yang waktu gue kerja waktu itu gitu, ada anak kecil. Oke. Jadi saat itu kerja di market mini nih ya kan? Yes. Atau minimarket. Yes. Di daerah Subang. Subang tuh. Nah, emang boleh bang nginep di toko itu? Itu kebijakan dari perusahaan bang. Dan itu abang nyanggupin gitu Nyanggupin. ya, daripada ngekos. Yes. Terus pasti kan pengeluaran Yes. lebih ini lagi ya. Yes, bertambah. Apalagi pulang pergi Subang Sukabumi gitu kan, lebih gila. jauh. Iya. Akhirnya abang nge-ACC nih penawaran dari kepala toko ini nih, Yes, gitu kan. betul. Tapi kalau sekarang bang, mungkin abang entah itu berapa hari atau berapa tahun yang lalu abang lewat Subang lagi, toko itu masih ada nggak sih? Kebetulan saya belum lewat lagi. Belum lewat lagi. lewat lagi. Oke, berarti tokonya itu toko apa? Kayak kelontong atau gimana ya? Yes, kayak kelontong gitu. Oh, soalnya kan tadi coklatnya tuh yang ada sekilo. Yes. 2 kilo. Enggak, gitu 2 ya. kilo enggak. Oh, enggak ada. Sekilo paling gede. Sekilo paling tinggi. 500 2 kilo. 500 gram gitu, kayak 250 gram. 250. Oke. Nah, Bang, kan emang semua pekerjaan pasti ada suka dan juga mungkin banyak dukanya juga, Yes. gitu kan. Yang gue dengar juga teman gue juga banyak yang kerja di minimarket. Banyakan tuh kalau tiap ganti shift atau mungkin akhir bulan dia nombok bang. Betul. Nah saat abang kerja di situ pernah nombok gak bang? Pernah bang, sering malah. Sering. Nomboknya tuh per hari ketika tutup closing atau gimana sih? Nggak, kalau closing minus paling dikit, paling 1.000-2.000 itu wajar. Nah, yang bulanannya bang, yang bulanannya tuh nombok biasanya hampir 500.000 gitu. Paling gede berapa bang? 500.000. 500.000. Biasanya kalau nombok itu karena kenapa? Ada yang maling atau gimana sih? Ada yang maling iya, terus
Dimakan sendiri juga iya gitu ya. Kadang-kadang. Atau teman gua ngambil rokok gua yang bayarin gitu. Atau gua nggak tahu ya, mungkin yang udah nikah ngambil minyak tuh sampai sekarang masih kepikiran sama gua. Iya bener. Karena Mindas tuh kebanyakan minyak gitu. Gua nggak mungkin kan makan minyak gitu. Atau nggak minum minyak. Iya kan nggak mungkin juga ya. Iya makanya itu. Berarti paling banyak tuh nombok 500.000 dalam 1 bulan. 1 bulan. Oke, nah berarti emang ya dukanya juga ada bang ya di minimarket gitu ya. Nah terus kemudian nih bang, kan abang kalau kata tadi abang bilang kebluk. Iya. Kebluk itu sebangsa manusia yang memang kalau dibangunin tuh nggak bangun-bangun. Betul. Ya kan? Betul. Contohnya yang gitu. Saya mengakui. Soalnya tadi misalkan abang dikunci dari dalam, ketika waktu buka toko temennya ngedor-ngedor, abang belum bangun. Betul. Akhirnya abang memutuskan untuk kunci aja dari luar. Yes. Nah, ini kalau gue jadi lo nih bang, memang ada untungnya juga dikunci dari luar biar temennya nggak nginep itu nggak kayak apa ya, nggak ngerepotin, bukan nggak ngerepotin ya. Nggak nungguin. Gitu, seharusnya masuk jam 7, jam setengah 7 udah di situ. Gedor-gedor tapi abangnya nggak bangun kan jadi telat kan tuh. Iya ya. betul. Tapi kan kalau resikonya bang, misal kebakaran gitu, atau kerabakan kiri itu gue yang meninggal tuh. Itu gue yang meninggal. Bener. Itu sebenarnya gue juga kepikiran sih. Kan kepikirannya ke situnya ya gitu ya. Situ. Kalau mungkin kalau berak kencing kan pasti ada toilet tuh, bisa ke dalam gitu. Tapi kan kalau ketika mohon maaf ya, amit-amitnya ya, ada konsleting listrik gitu kan, terus ngumpulin asap, keluar kan susah. Bisa. Iya, makanya waktu itu gue ambil inisiatif, mungkin kalau terjadi kebakaran, alternatifnya gue bisa diem di WC. Sambil mandi biar nggak kebakar. Iya, karena mudah kan gitu kalau ada api. Ada api, ngebasain lo gitu. Kayak gitu. Tapi ada sempat kepikiran ke WC ya? Iya, apar juga sebenarnya banyak sih. Ada. Apar ada. Oke, nah terus kemudian bang ternyata ada kejadian yang anak kecil ya? Iya. Yang tadi nggak tahu anaknya siapa yang ditinggal di situ ya kan, sampai bareng tidur sama abang gitu kan. Tapi kalau dari perawakannya bang, sekitaran umur berapa sih bang biar gue kegambar gitu? Itu sekitar 7 tahun bang. 7 tahun. Berarti sekitar. Iya segini lah. Enggak segini. Segini ya. Segini lah sih. Iya. Tuti bogel. Oh kayak dia dong. Nah tapi maksudnya tuh anak kecil itu normal, nggak ada yang aneh-aneh. Biasanya kan kalau gue dengar cerita itu ada yang palanya ditenteng, ada berdarah-darah gitu. Itu dia normal. Kadang normal, kadang aneh gitu. Pas normalnya tuh dia kayak anak normal beneran. Terus yang nggak normal tuh tiba-tiba kayak dia pucat. Dan yang nggak normal banget tuh dia kayak berdarah-berdarah. Oh, pakaiannya kayak pakaian pribumi atau luar? Pribumi. Nah, terus kan kemudian ada suara nih bang di satu saat. Ada kejadian yang dimana depan toko ada suara tuh ledakan tuh. Iya. Duar, kan. Enak gitu kan. Dan ternyata kalau kita berpikir pakai logika nih bang. Kalau suara ledakan itu kan pasti benda yang keras ya. Yes. Ternyata itu coklat yang jatuh. Iya. Ternyata direkam CCTV itu bukan CCTV aja, tapi ketika saat paginya bang ke depan cuma coklat nih. Iya. Coklat yang berapa kilo bang? 1 kilo. Iya. Kurang lebih itu setengah kilo. Setengah kilo jatuh nih kan? Iya. Mejanya itu tinggi gak tuh? Meja kasir ya, standar yang, lah ya. Standar lah. Konvensional gitu. Yang ada di minimarket. Oke. Jatuh nih coklat. Ya. Duar. Bacot. Tapi ya yang di CCTV-nya ini, kan abang sempat minta akses lah untuk buka CCTV ya. Biasanya kan ada orang-orang tertentu yang punya pin CCTV itu doang kan. Nah, si coklat itu beneran coklat jatuh aja atau memang ada yang kelihatan si anak kecil itu gitu loh? Coklat aja waktu itu, coklat doang. Coklat doang. Nah kalau menurut logika yang gua dengar ya, sama mungkin lu pernah dengar di TV atau ustadz siapa ngomong gitu, ketika mungkin energi negatif mau masuk tuh biasanya
dari dunia gaib ke dunia nyata tuh ada gesekan gitu. Yang mungkin gua mikir itu tuh ke logisnya gitu ya, mungkin entah dia mau masuk tapi kepental, mungkin kenanya ke situ gitu, mungkin aja gitu. Berarti energi negatif ini mau masuk ke coklat. Enggak, iya bukan ke coklat. Gitu. Masa mau masukin coklat gitu kan? Coklat gini, aing mau gitu. Oke. Aing yang dibikin ke awewe. Aing Valentine jomblo itu. Pokoknya itu ternyata beneran coklat jatuh dan si toplesnya ini di rekaman CCTV itu bangun lagi gitu. Tapi coklat itu masih berantakan. Yes. Dan itu relate apa yang dilihat sama Bang Rido ketika sebelum lihat CCTV. Yes. Bahwasanya si toplesnya emang diri, tapi coklat itu berantakan gitu kan. Nah, terus kan kemudian ternyata nih Bang, Abang nggak tahu dimimpiin atau nggak tahu diapain tuh ya yang tadi Abang. Bahwa ada satu keluarga yang dulunya mau belanja keperluan pernikahan, ternyata ada kejadian di Tanjakan Emen. Tanjakan Emen juga mungkin teman-teman semua bukan hal yang baru juga ya. Di situ juga banyak angka kecelakaan juga di situ ya. Mungkin kalau berpikir logikanya mungkin karena jalanannya terlalu turun, terus juga kondisi mobil nggak fit gitu kan, atau mungkin remblong dan lain sebagainya, rem kepanasan mungkin di situ juga gitu ya. Tapi satu keluarga itu Bang sempat nitipin pesan ke Abang nggak? Ya itu pesannya Bang. Jadi ya nyuruh pergi aja, nyuruh jangan ada aktivitas apa-apa. Oke, berarti cuma pesannya itu suruh Abang pergi dan nggak ada aktivitas di tempat tersebut, di minimarket itu. Iya, jadi istilahnya ngancem juga sih dia. Ibaratnya ya kalau nggak pergi ya bakal digangguin terus gitu. Oh, kenapa anak kecil itu pas itu nggak dikasih coklat biar diem atau pulang gitu? Tadinya sih mau gua gebuk ya, karena udah gedek banget. Dan pakai apa dulu gebukin nih? Iya pakai coklat itu. Oh pakai coklat itu? Pakai coklat. Sayang lah kalau dikasihin gua harus bayar, mending gua nombok ya? Iya. Lu Bang apa nih? Mending gua gebukin, gua makan gitu. Iya bener, gitu kan gak yang makan, gak yang bayar gitu. Kalau gua kasihin ke bocahnya mana jahil banget lagi. Terus yang masih kayak kepikiran gua tuh kenapa ini buat cuman bocah aja yang ganggu gua sih, gak kenapa yang gak bapaknya datang dari awal gitu, atau ibunya gitu, atau gua dinikahin itu. Atau enggak ketika Abang digangguin sama bocahnya, orang tuh datang, nak balik nak gitu, jangan gangguin si Om, gitu. Si Om mau tidur dalam nih, lagi selip kolan gitu kan. Cakep tuh, cakep tuh. Oke. Setan pengertian. Kalau setan diajak kolaborasi kan enak Bang, lo jangan ganggu dulu nih, ya kan. Gue mau lagi selip kolan lagi nih. PW nih gue. Iya gitu, mau tidur gue capek nih gitu kan. Nah, terus kan mengenai Tanjakan Emen nih Bang, Abang sebelumnya pernah ke Tanjakan Emen belum? Sering gua. Sering banget. Yang lewat, karena kalau gue kan emang belum pernah lewat satu kali pun belum pernah ke Tanjakan Emen. Apa sensasinya ketika naik atau turun dari Tanjakan Emen itu Bang? Lumayan sih, kalau gua kan keseringan sendiri ya, kalau bawa motor tuh lewat. Biasanya kan kalau lagi libur tuh gua ke Bandung main lewat situ. Beli coklat? Ya beliin coklat. Oh beliin coklat. Iya. Berarti itu Tanjakan Emen itu jalur alternatif atau gimana? Enggak. Utama? Oh. Akses dari Bandung ke Subang tuh jalan Tanjakan Emen. Biasanya orang tuh apalagi dari Lembang gitu. Oke, kayak gitu ya. Jadi Abang juga pernah merasakan sensasi dari Tanjakan Emen itu ya? Yang mungkin ketinggalannya terus tanjak terus agak belok ya kalau nggak salah. Betul. Iya kan? Betul. Jadi nanjak, belok, turun lagi tuh. Iya betul. Nah, gue juga waktu itu sempat naik bis Bang. Naik bis ke situ. Kayak perasaannya tuh tiap di Tanjakan itu kayak ngerasa gak enak aja sih. Kayak kurang enak aja, kurang nyaman gitu. Sebenarnya deg-degan juga, gue takut bisnya turun. Iya. Takut bisnya kecelakaan gitu. Oke. Nah, ntar gue gabung sama bapak-bapak itu. Oh iya, ada yang baru nih sini gitu kan. Welcome Om Rido gitu kan, anak kecil ya kan.
Oke, Bang, sebelum ditutup nih, Bang. Oke. Mungkin Abang punya pesan coklat gak? Pesan coklat. Pesan gak nih, Bang, untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini lagi bekerja di minimarket nih, Bang, biar lebih semangat lagi gitu loh, Bang. Oke. Ada sih banyak banget pesan yang gua mau sampein sebenarnya. Tapi nggak apa-apa nih Abang, nggak keberatan. Keringanan mungkin. Oh iya. Yang kalau gue kan kurus, Iya, keringanan. Abang yang keberatan nggak mau nih? disalurin nggak? siap. Gimana tuh, Bang? Ya kalau pesan-pesannya sih sama rekan-rekan gue yang sekarang masih di minimarket, ya semangat terus gitu, walaupun nombok ya, lo daripada nganggur lebih capek nganggur gitu. Itu sih. Sama ya mudah-mudahan aja cepet naik jabatan lah gitu. Iya. Sejahtera selalu. Sejahtera. Hidup lo jangan sampai digangguin kan. Oke. Sama ini Bang, Apalagi tuh? kan gua sering banget tuh, maksudnya nggak sering-sering juga sih, tapi pernah beberapa kali digangguin. Karena mungkin kesini udah biasa, dan untuk menjawab penasaran gue tuh, gue bangun channel YouTube juga yang ke horor-hororan gitu. Akhirnya apa namanya, dengan menjawab rasa penasaran ketakutan tuh Abang bangun channel YouTube yang horor juga untuk ngebahas si setan-setan itu. Malahan waktu itu kan gue awalnya sering didatengin ya. Sekarang gue yang datengin setannya. Iya. Iya juga ya. Iya, gue cari tuh. Iya. Iya, gue cari. Iya, karena daripada gue diganggu duluan, mending lo yang gue ganggu Iya, gitu betul. ya. Oke. Ya itu sih. Channelnya Tilu Dulur sih kalau boleh disebutin, Tilu Dulur Misteri. Oke, deh. Pokoknya ada di bawah video deh teman-teman semua. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ridho ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika bekerja di salah satu minimarket, ketika mau bepergian, ketika teman-teman semua lagi silip kolan ya Bang ya. Atau mungkin tidur di toko tapi dikunci dari luar gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Ridho. Iya, sama-sama Bang. Alhamdulillah. Bungkus. Yes.